Balik lagi di catatan Coder. Sekarang kita akan bahas tentang overfitting, salah satu topik yang sering diperbincangkan jika kita membuat model machine learning. Overfitting artinya terlalu cocok atau terlalu pas. Nah, di dalam konteks machine learning sendiri, overfitting adalah keadaan di mana model yang dibuat terlalu baik dalam memprediksi training data, tetapi buruk atau tidak baik dalam memprediksi data validasi atau data yang belum pernah ditemui model pada saat training. Sekarang kita coba cek bagaimana jika model yang dibuat mengalami overfitting. Pertama, siapkan dataset dulu. Dataset yang akan kita gunakan adalah dataset built-in dari TensorFlow Keras, yaitu FashionMNIST. Pertama, import FashionMNIST-nya dari tensorflow.keras.dataset. Kemudian, membuat data untuk training dan validasi beserta labelnya masing-masing. Oke, sudah terdownload. Kemudian kita buat agar rentang nilai datanya baik training maupun validasi yang semula dari 0 hingga 255 menjadi 0 hingga 1. Selanjutnya membuat struktur model. Pertama kita mengimport sequential class dari tensorflow.keras.models, kemudian import layer yang akan kita pakai yaitu flatten dan dense. Lalu buat struktur model sequentialnya. Di sini saya menggunakan 10 lapis layer. Layer pertama adalah flatten layer. Akan menghasilkan vektor berukuran satu dimensi. Input shape datasetnya 28,28,1 karena dataset gambarnya berukuran seragam yaitu 28 x 28 pixel dan merupakan grayscale image terdiri dari satu channel warna. Lalu 9 layer berikutnya adalah dense layer. Saya menggunakan fungsi aktivasi RLU kecuali layer terakhir. Fungsi aktivasi yang saya gunakan adalah softmax karena model yang dibuat merupakan multi-class classification. Di layer terakhir, saya gunakan 10 unit karena datasetnya terdiri dari 10 kelas. Selanjutnya, compile model. Saya gunakan optimizer Adam, fungsi loss yaitu sparse categorical prosentropy, matrix yang saya gunakan hanya akurasi. Oke, selanjutnya training model. Saya akan memasangkannya ke variabel history agar nilai loss dan akurasi pada tiap epoch bisa kita visualisasikan nantinya. Saya training untuk 50 epoch. Karena proses trainingnya cukup lama, saya akan percepat videonya. Kita ketemu lagi saat proses trainingnya sudah selesai. Trainingnya sudah selesai. Selanjutnya saya membuat fungsi helper menggunakan library matplotlib untuk menampilkan grafik close dan akurasi data training dan validasi. Dengan grafik ini kita bisa menginspeksi bagaimana perkembangan nilai loss dan akurasinya pada tiap epoch. Kita eksekusi. Oke, selanjutnya membuat plot grafiknya dengan bantuan fungsi helper yang telah kita buat. Yang pertama untuk perubahan fungsi loss, data training dan validasi. Jadi ada 3 argumen yang dibutuhkan, yaitu loss untuk training dan validasi beserta judul grafiknya. Untuk grafik kedua, yaitu perubahan nilai akurasi pada tiap epoch.
Jadi guys, di sini kita bisa melihat dengan jelas modelnya mengalami overfitting. Kalian lihat nilai loss pada data training makin lama makin kecil, artinya prediksi model untuk training data semakin tepat. Tapi untuk data validasi, makin lama nilai loss-nya makin tinggi. Artinya prediksi model untuk data validasi makin jauh dari nilai yang benar. Begitupun dengan nilai akurasinya. Untuk data training makin lama makin besar. Kita lihat kurva yang biru ini. Sementara untuk data validasi, nilai akurasinya tidak mengalami peningkatan. Seperti yang telah kita bahas di video sebelumnya mengenai data validasi tidak ikut di training. Jadi, model belum pernah melihat data validasi sebelumnya. Karena kita tahu salah satu tujuan model machine learning adalah modelnya dapat memprediksi dengan baik data yang belum pernah dilihatnya. Jadi, ketika nilai akurasi model tinggi untuk data training tetapi rendah untuk data validasi, maka hal tersebut adalah indikator modelnya mengalami overfitting dan bisa kita lihat dengan jelas di kedua kurva ini, di kedua kurva loss dan akurasi. Dan terakhir, mungkin kalian bertanya-tanya mengapa model bisa mengalami overfitting. Yang pertama adalah training dataset yang digunakan terbatas dan seragam. Oleh karena itu, makin banyak dataset yang digunakan, maka akan semakin baik, karena model dapat belajar lebih banyak dari dataset. Kemudian, konstruksi model yang terlalu rumit dan jumlah parameter terlalu banyak juga dapat menyebabkan overfitting, karena model terlalu spesifik atau terpaku pada data training. Jadi cukup sekian guys, di video berikutnya kita akan membahas beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menanggulangi overfitting.